Sore ini atau siang ini, karena kita memegang mata kuliah untuk dua negara, jadi kalau di sini siang, di sana sore dan malam. Karena pagi ini saya mau memberi sedikit wancana mengenai wawasan pendidikan. Sebenarnya wawasan pendidikan itu apa sih? Dan bagaimana prinsip pedoman sudut pandang kita mengenai pendidikan-pendidikan yang ada di dunia ini? Saya fokus pada negara Indonesia karena dulu sebelum kita merujuk ke K13, sudut pandang kita masih membaur menjadi satu dan kita masih amburadul. Ketika K13 sudah terpaten haknya dan sudah menjadi seumur hidup kurikulumnya, kita menjadi sudut pandang dan sorotan bagi negara-negara lain untuk melakukan studi banding di negara kami. Itulah mengapa wawasan pendidikan begitu sangat berharga dan penting bagi mahasiswa, terutama anak-anak sekolah. Kunci utama, pondasi pilar pendidikan atau pilar tiang utama pada suatu pendidikan adalah satu, lingkungan keluarga, itu yang utama. Kedua adalah sekolahan. Ketiga, masyarakat. Ketika tiga ini menghasilkan suatu hal atau karya cipta yang begitu dahsyat oleh satu orang pihak, karena wawasan pendidikan ini ditujukan untuk perorangan, berarti anak tersebut mampu menguasai masing-masing pengalaman-pengalaman dan sudut-sudut pandang yang ada di lingkungannya ketika terjun di masyarakat. Itulah yang kami harapkan untuk K13, kurikulum 13, di mana yang KI1 kita bentuk dulu karakter spiritualnya, agamanya kita kuatkan, karena Indonesia Pancasila negaranya mengakui 5 agama dan masing-masing mempunyai berhak memeluk agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya. Jadi kita kuat dulu kepercayaannya, jangan sampai mereka goyah. Kalau akar pondasi sudah kuat, contohnya kamu keluarga Islam, berarti harus kuat benar Islamnya, bisa memberi contoh, panutan. Islam itu seperti ini loh, Kristen itu seperti ini loh, Katolik apalagi Hindu Buddha. Kamu harus bisa menunjukkan karakter jati diri Anda bahwa sesungguhnya kami mampu dan bisa. Karena kita menjadi sudut pandang untuk negara-negara lain, studi banding ke negara kita. Berbeda zaman dulu, kita mengenyang pendidikan di luar negeri karena kita mencari sudut pandang dan masih amburadul bingung. Begitu ketemu K13, rangkuman-rangkuman ramuan yang begitu mendahsyatkan, kita diajari untuk mandiri dan high order thinking kita diolah karena kita memerlukan suatu support atau kinerja psikomotorik yang begitu menggerakkan jantung dan otak berpikir dan menghasilkan sebuah karya. Itulah kenapa K13 adalah program pendidikan kurikulum yang dimenangkan oleh para profesor-profesor kami yang bertanding kala memperebutkan hak paten untuk seumur hidup, wajib belajar 12 tahun dan untuk masa-masa jenjang S1, S2, S3 hingga sang profesor. Kita menjadi panutan dan sudut pandang yang begitu unik dan menarik karena begitu banyak kajian dan kita digodok sesuai karakter masing-masing, easy going, enjoy, tanpa ada pasakan dan tanpa ada tekanan apapun untuk mengenyam suatu pendidikan. Yang kedua adalah setelah KI1, karakternya begitu, agamanya begitu kuat, baru kita lihat sosialnya, dunia sosialnya seperti apa, lingkungan keluarganya seperti apa. Karena dari lingkungan keluarga itu kita bisa mengetahui, bisa menilai karakter seorang anak. Oh, dia lahir dari keluarga bawah, menengah atas. Oh, dia berasal dari keluarga ini. Itu adalah menunjukkan human being-nya, sosialisasinya ke masyarakat seperti apa. Jadi di situ di sekolahan kita bekali beberapa karakter atau cara-cara. Contohnya kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang sekretaris, ingin menjadi seorang guru, bahkan profesor ataupun presiden, kami arahkan sesuai hati nurani. Jangan sampai ada satu titik kelemahan yang mengganjal di hatimu. Saya loh Bu, nggak mau sebenarnya itu sekolah, dan saya nggak mau rutinitas seperti ini, saya bosen. Oh, berarti kan kita mengetahui karakter, berarti arahnya kita
pandu seperti itu, karena K13 easy going dan ekstranya begitu enak sekali. Kita bisa mengarahkan anak ke masa depan yang cemerlang, menghasilkan suatu karya dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya bagi keluarganya. Itulah kenapa K13 itu begitu terpadu antara mata pelajaran yang satu dan yang lainnya, saling sinkron dan saling easy going. Tidak ada tekanan untuk satu mata pelajaran, semuanya terbaur menjadi suatu bahasa yang simpel dan mudah dicerna oleh anak-anak maupun oleh orang tua yang mengikuti anaknya sekolah. Jadi kalian di rumah belajar bersama keluarga. Siapapun didikat Anda bisa ikut mengikuti program-program sekolah yang anak Anda kerjakan. Jadi nggak ada namanya tekanan, apalagi ancaman. Nggak ada anak ngancam, mah aku nggak kamu kasih duit buahnya, aku nggak mau sekolah. Nggak ada lagi, karena prinsipnya K13 mendidik anak mandiri dan menjadikan suatu anak kebanggaan kedua orang tua, menghasilkan suatu karya dan bisa mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu adalah tingkat sosial. Yang ketiga adalah pengetahuannya. Kita godok, kita kasih briefing, kita kasih wacana, wawasan sedikit-sedikit mengetahui materi-materi yang begitu ringan, tapi menyangkut teori-teori, buku-buku yang begitu luas jangkauannya, sesuai minat anak, mulai dari TK PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dulu 9 tahun wajib belajar KTSP, sekarang K13 12 tahun wajib belajar. Itu pun permanen adanya, nggak boleh anak SD, harus 12 tahun. Tidak ada ujian, karena proyek-proyek itu tadi yang menjadikan anak mampu mengerti, mengejar cita-citanya sendiri karena sesuai karakter dan tanpa ada paksaan. Kalian bisa mencari guru online offline sesuai dengan minat bakat. Tidak ada paksaan unsur apapun. Sekolahan menyediakan fasilitator guru, pendamping, dan yang lainnya kurang lebihnya kalian bisa mencari di luar atau lingkungan sekolah. Yang keempat adalah keterampilan psikomotornya diuji, karena sudah ada pengetahuan karakter dan tingkat sosialnya. Maka yang keempat ada keterampilannya, gimana hasil karyanya yang dihasilkan dari selama ini dia bersekolah, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Hasilnya seperti apa? Mampukah dia nanti ketika naik di SMP menjadi kebanggaan sekolah ini tadi yang dia tempatin? Itulah yang diharapkan di K13. Keterampilannya itu dari teori-teori yang sudah ada yang Bapak Ibu berikan. Selain Anda mencari lagi melalui media-media banyak sekali, baik elektronik maupun tradisional, baik buku maupun Google. Itu adalah hak anak untuk mengenyam pendidikan, dan secara otodidak itu adalah gratis permanen adanya. Ketika kamu masuk di lingkungan sekolah, tersedia yang namanya wifi. Itulah yang dinamakan kemajuan teknologi yang sangat kami batasi, sungguh sangat merunyam, karena kami juga memberi pemetaan kapan kalian menggunakan wifi dan kapan kalian menggunakan tradisional, buku-buku yang ada di perpustakaan. Seperti itulah program-programnya. Jadi wajib belajar 12 tahun itu memang gratis keadaannya, dan orang tua harus wajib ikut. Gratisnya di mana? Fasilitas buku, semua yang ada di lingkungan sekolah itu adalah gratis, hanya kita mampu mengendalikan apa yang dibutuhkan, tidak terus menggunakan penggunaan wifi secara berlebihan. Kita rolling seminggu kelas itu, makanya ada pembekalan yang namanya komputer. Itulah kenapa kita ke arah maju bukan mundur, modern, tapi kita tidak meninggalkan yang namanya tradisional, di mana setelah itu kita ada yang namanya sanggar itu Anda bisa memilih sanggar negeri maupun swasta sesuai bakat minat, dan itu pun kita nggak menuntut kamu harus seperti ini. Itu hak Anda dan orang tua memilih. Nanti kalau aku dapat sanggar gratis dari sekolahan, tapi aku mau yang
swasta juga mah, siapa tahu nanti aku dapat job gede gitu. Itu kan merupakan pembelajaran, salah satu pembelajaran yang ada kaitannya dengan lingkungan sekolah, antara nanti begitu dia lulus bergaul di masyarakat. Jadi penting sekali Anda mengetahui bahwa K13 sangatlah easy going dan mudah dicerna. Apapun yang ada bisa menjadi guru, pembantu, pedagang, petani, bahkan tukang kebun bisa menjadi guru Anda. Jangan takut untuk belajar, semuanya gratis asal Anda malu bertanya sesat di jalan. Gunakan segala hak-hak Anda untuk mengenyam pendidikan, karena kita menjadi sorotan sudut pandang luar negeri untuk hadir di negara kita belajar. Makanya kita harus saling menghormati, menghargai, dan adab asor. Ingat, 5 agama diakui di Indonesia, Pancasila dasar negara kita.